China ambil alih proyek infrastruktur Timur Tengah. Kabar baik China terus berdatangan selama ini. Perusahaan China dikabarkan sukses raih kontrak besar di Timur Tengah dengan proyek sebesar 5,6 miliar dolar. Baru-baru ini, datang kabar luar biasa dari Timur Tengah. Perusahaan China berhasil memenangkan kontrak raksasa senilai 5,6 miliar dolar untuk proyek metro di Dubai. Ini adalah pencapaian yang sangat signifikan bagi China. Seperti yang diketahui, hubungan negara-negara Arab Timur Tengah dengan China hari ini semakin erat dan mesra. Namun, memenangkan proyek sebesar ini bukanlah perkara mudah. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Apakah ini pertanda bahwa China sudah menggantikan posisi AS di Timur Tengah? Mari kita simak kabar baik ini dan cerita menarik di baliknya. Bagaimana perusahaan China berhasil memenangkan tender besar ini? Pada tanggal 23 Desember lalu, kantor berita Xinhua melaporkan bahwa Otoritas Jalan dan Transportasi Dubai (RTA) secara resmi mengumumkan bahwa konsorsium yang dipimpin oleh CRRC China berhasil memenangkan tender proyek jalur metro biru Dubai dengan total nilai proyek mencapai 5,6 miliar dolar. Kenapa proyek ini bisa begitu penting? Selain karena nilainya yang cukup besar, proyek ini juga sangat vital bagi Uni Emirat Arab. Berhubung jalur metro ini akan menghubungkan Bandara Internasional Dubai dengan 9 zona fungsional utama di kota tersebut. Jalur metro ini sepanjang 30 km, dengan 14 stasiun yang menghubungkan jalur merah dan hijau yang sudah ada, serta mencakup Pelabuhan Dubai Creek, Festival City, salah satu pusat pembangunan Dubai yang paling menjanjikan, dan International City yang menampilkan pasar China dan kompleks perumahan luas yang menampung lebih dari 200.000 penduduk dan pengunjung. Lalu ada netizen bertanya, dalam persaingan yang begitu ketat, bagaimana China bisa mengalahkan semua pesaing untuk proyek ini? Sebenarnya, proses tender untuk proyek ini berjalan melalui 5 putaran, di mana harga terus ditekan dan menurun. Konsorsium yang dipilih untuk proyek jalur biru dipilih melalui proses tender internasional yang melibatkan 5 aliansi yang terdiri dari 15 perusahaan global terkemuka yang mengkhususkan diri dalam sistem dan infrastruktur metro. Aliansi ini mengajukan proposal teknis dan finansial terperinci dengan 3 konsorsium maju ke tahap akhir. Setelah proses evaluasi menyeluruh, kontrak diberikan kepada konsorsium yang dipimpin oleh MAPA dari Turki, bermitra dengan 5 dan CRRC. MAPA dan 5 akan mengawasi pekerjaan sipil, sementara CRRC akan menyediakan dan menangani semua sistem kereta, gerbong, dan peralatan teknis terkini, guna memastikan keberhasilan proyek tersebut. Jadi, yang paling menariknya, meskipun mayoritas kontrak ini dimenangkan oleh perusahaan China, konsorsium ini juga melibatkan 2 perusahaan Turki yang bertanggung jawab atas pengawasan konstruksi fisik proyek tersebut. Pembangunan proyek ini dijadwalkan akan dimulai pada bulan April tahun depan. Dengan semua pekerjaan diharapkan akan selesai dan operasi resmi dimulai pada bulan September 2029. Tonggak sejarah ini akan bertepatan dengan ulang tahun ke-20 Dubai Metro Red Line. Langkah ini menunjukkan strategi kolaborasi yang cukup cerdas. Bekerja sama dengan perusahaan Eropa untuk menciptakan ekosistem kerjasama yang saling menguntungkan. Ini adalah strategi melangkah bersama yang memperkuat posisi China di negara-negara Arab. Meski persaingan internal antar perusahaan China sendiri terlihat sangat ketat, kenyataannya kemenangan ini menunjukkan bahwa negara-negara Timur Tengah semakin percaya pada perusahaan China untuk menangani proyek-proyek besar mereka. Penting untuk dicatat, proyek besar seperti ini bisa diserahkan kepada perusahaan China tanpa adanya pesaing internasional yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa China kini telah mendapatkan tempat istimewa di hati negara-negara Timur Tengah. Terus terang,
Proyek metro hanya bagian kecil dari infrastruktur besar yang kini sedang berkembang di Timur Tengah. Beberapa negara seperti Arab Saudi telah meluncurkan proyek besar seperti pembangunan metro, kereta cepat, dan bandara, dengan banyak di antaranya diserahkan pada perusahaan raksasa China. Keberhasilan China dalam memenangkan begitu banyak proyek besar ini menunjukkan bahwa China tidak hanya mengandalkan kemajuan pesat high-tech di luar angkasa atau kekuatan militer yang begitu cepat seperti memasak pangsit, tetapi juga keahlian dalam pembangunan infrastruktur yang menguntungkan semua pihak. Dengan kata lain, negara-negara kaya di Timur Tengah yang sebelumnya lebih dekat dengan AS, kini mulai beralih ke China. Dari perspektif geopolitik, ini adalah langkah penting, di mana China secara perlahan menggeser posisi AS di kawasan ini. Ini adalah babak baru dalam geopolitik global. AS yang sebelumnya mendominasi Timur Tengah, kini mulai tersingkir secara bertahap, sementara China semakin memegang peranan besar di kawasan ini, baik dari sisi ekonomi maupun geopolitik militer. Ada beberapa alasan mengapa negara-negara Timur Tengah semakin merapat ke China dan mempercayakan proyek infrastruktur penting kepada perusahaan China. Hubungan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor geopolitik, ekonomi, dan strategis yang relevan bagi negara-negara tersebut. Seperti, pertama, diversifikasi mitra ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada Barat. Banyak negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran sudah lama memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan negara-negara Barat, khususnya AS dan Eropa. Namun, ketegangan politik dan perbedaan kepentingan internasional, terutama terkait dengan kebijakan luar negeri AS, yang hanya peduli dengan kepentingannya sendiri, membuat negara-negara ini terpaksa mencari mitra alternatif yang dapat lebih diandalkan. Satu-satunya pilihan terbaik mereka adalah China, dengan kebijakan luar negeri yang lebih netral dan tidak terikat oleh aliansi militer tertentu seperti NATO, menawarkan kesempatan untuk menjalin hubungan ekonomi yang lebih fleksibel dan menguntungkan satu sama lain. Alasan kedua, China yang dijuluki monster infrastruktur telah terbukti memiliki keahlian besar dalam pembangunan infrastruktur besar, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan jaringan kereta api terpanjang di dunia. Dalam kerangka Belt and Road Initiatives, China berfokus mengembangkan infrastruktur global, termasuk di kawasan Timur Tengah. Banyak negara think tank melihat proyek infrastruktur besar yang didanai dan dikerjakan oleh perusahaan China sebagai peluang untuk mempercepat modernisasi ekonomi mereka. China menawarkan pembiayaan dengan syarat yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan lembaga keuangan Barat, seperti IMF atau Bank Dunia, yang seringkali menerapkan berbagai perangkap hutang dengan syarat ketat dalam hal transparansi dan kebijakan fiskal. Selain itu, China tidak pernah mengintervensi urusan politik internal negara mitranya, yang menjadi daya tarik terbesar bagi Timur Tengah. Ketiga, kebijakan energi dan sumber daya alam. China adalah konsumen energi terbesar di dunia, terutama minyak dan gas alam. Negara Timur Tengah yang merupakan penghasil utama energi ini memiliki kepentingan untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan China untuk menjamin pasar yang stabil bagi ekspor energi mereka. China juga menawarkan investasi dalam sektor energi, termasuk dalam pengembangan energi terbarukan dan teknologi terkini energi lainnya. Keempat, keuntungan finansial dan pembiayaan yang fleksibel. Perusahaan-perusahaan China seringkali dapat menawarkan pembiayaan yang jauh lebih fleksibel dan dengan bunga yang sangat rendah dibandingkan dengan bank-bank Barat atau lembaga internasional yang dikuasai AS. Ini sangat penting bagi negara-negara pimpeng yang membutuhkan dana besar untuk proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu, China juga cenderung tidak menuntut reformasi politik atau sosial yang seringkali menjadi syarat utama dari pinjaman yang diberikan oleh negara-negara Barat.
Kelima, tantangan geopolitik dan keamanan. Banyak negara think tank merasa bahwa aliansi dengan China dapat menjadi cara untuk memperkuat posisi mereka di kancah geopolitik global. Contohnya, negara-negara seperti Iran merasa lebih nyaman dengan pendekatan China yang tidak mengintervensi urusan dalam negeri mereka, terutama jika dibandingkan dengan tekanan politik dari AS atau negara barat lainnya, terkait dengan alasan isu-isu hak asasi manusia atau kebijakan luar negeri mereka. Keenam, stabilitas dan keamanan ekonomi. China cenderung dipandang sebagai salah satu ekonomi paling stabil di dunia, terutama dengan cadangan devisa yang sangat besar. Negara-negara think tank bisa mengandalkan stabilitas ekonomi China dan kebijakan luar negeri yang tidak mengganggu urusan domestik negara mitra. Ini memberi rasa aman bagi negara-negara think tank yang ingin menjaga stabilitas ekonomi dan politik mereka di tengah gangguan dan intervensi AS. Ketujuh, pengaruh dan kekuatan diplomatik China yang kian membesar. China juga semakin memainkan peran yang sangat besar dalam diplomasi global, termasuk di kawasan think tank. Misalnya, China berhasil mendamaikan musuh bebuyutan dua negara Islam, Iran dan Arab Saudi di Beijing tahun lalu. Keberhasilan China dalam menggunakan diplomasi ekonomi sebagai alat pengaruh semakin memperkuat posisinya di panggung dunia. 8. Pengembangan teknologi dan konektivitas. China telah menunjukkan kemajuan teknologi tinggi dan konektivitas digital yang sangat signifikan di era modern. Negara-negara think tank tertarik pada teknologi China dalam berbagai sektor seperti luar angkasa 5G, kecerdasan buatan AI, dan solusi Smart City. Kerjasama di bidang ini memberikan nilai tambah yang signifikan bagi negara-negara think tank dalam pengembangan infrastruktur digital mereka. Terakhir, kesamaan dalam menanggapi globalisasi. China dan negara-negara Islam di Timur Tengah memiliki pandangan yang serupa terkait dengan tantangan globalisasi dan provokasi negara-negara Barat. Negara-negara think tank melihat kerjasama dengan China sebagai cara untuk melindungi kepentingan mereka dalam sistem internasional yang lebih multipolar, yang sangat bermanfaat untuk melawan campur tangan kekuatan Barat di kawasan think tank. Kesimpulannya, dengan latar belakang ekonomi yang sangat kuat, kebijakan luar negeri yang tidak mengintervensi, serta keberhasilan dan pencapaian menakjubkan dalam berbagai proyek raksasa infrastruktur dengan pembiayaan yang lebih mudah, China menjadi mitra yang sangat menarik bagi negara-negara think tank. Kerjasama ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga strategis dalam mengimbangi pengaruh Barat di kawasan tersebut.